Oke, selamat datang di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, saya tidak akan coding, tapi akan berbagi tips kepada teman-teman semua untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan pembuatan aplikasi kita. Nah, di sini saya menggunakan text editor Sublime Text. Nantinya pada Sublime Text ini kita akan menginstalkan plugin-plugin yang akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan aplikasi kita. Oke, jadi plugin yang wajib diinstalkan pertama kali yaitu Package Control sebelum teman-teman menginstal plugin yang lainnya. Karena Package Control ini adalah hal yang wajib yang pertama kali harus diinstalkan di Sublime Text-nya. Oke, di sini nanti kita akan menginstal plugin image dan indent. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kerja dan penggunaan dari plugin image dan indent ini. Oke, silakan teman-teman buka Sublime Text-nya terlebih dahulu. Dan komputer teman-teman harus terkoneksi ke internet. Karena untuk penginstalan plugin ini itu terkoneksi ke internet. Oke. Yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah pada menu preference ini belum ada menu package control karena kita belum menginstalkan package controlnya. Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah klik pada menu tools, kemudian di bawah ini ada install package control. Nah, ini silakan teman-teman klik pada install package control. Ditunggu aja sambil nanti ada pesan seperti ini, package control was successfully installed. Artinya package controlnya sudah terinstall. Oke, jika sudah terinstall, silakan teman-teman ke menu preference. Di bawah sudah ada menu package control. Silakan teman-teman klik. Kemudian silakan teman-teman klik lagi pada install package. Oke, tunggu. Nah, di sini silakan teman-teman ketikkan image seperti ini ya. Nah, kemudian klik pada yang paling atas ini. Oke. Kemudian di bawah di sini ada prosesnya. Tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, ini di close saja. Kemudian kita akan membuat sebuah folder baru untuk mempraktekkan plugin image ini. Oke, di sini di file, klik open folder. Saya sudah buat di sini folder latihan. Jika teman-teman belum membuatnya, silakan buat dulu foldernya. Oke, sorry. Kemudian pilih select folder. Nah, maka di sini sudah ada folder latihan dan ada satu file yang namanya index.php. Silahkan teman-teman buat aja jika belum punya file index.php-nya. Oke, saya ini hapus saja, saya hapus saja. Ini sudah ada folder latihan dan belum ada file apapun di dalamnya. Oke, saya akan membuat file baru. Caranya klik kanan, kemudian new file. Nah, di sini kita save bisa menggunakan file kemudian save atau bisa menggunakan shortcutnya yaitu dengan menekan Ctrl plus S. Oke. Kita simpan dulu dengan nama index.php. Ini saya buatnya di desktop, seharusnya ini ada di dalam folder htdoc. Oke, untuk latihan nggak apa-apa di sini. Oke, nah fungsi dari plugin image yang sudah kita install tadi itu ketika kita mengetikkan tanda seru seperti ini, maka kita akan dibuatkan oleh si image-nya struktur HTML dasar seperti ini. Sebelum kita menginstalkan image, ini tidak ada, jadi teman-teman harus mengetikkan struktur HTML-nya secara manual.
Jadi fungsi dari emit ini enaknya seperti ini. Jadi ketika kita membutuhkan struktur HTML, tinggal ketikkan tanda seru, kemudian ketik tab. Nah, maka di sini struktur HTML sudah jadi kita tidak membuatnya manual seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian biasanya kita membuat kelas kontainer, kemudian di dalam kontainernya itu ada kelas lagi yang namanya row, kemudian di dalam kelas row itu ada kelas lagi yang namanya kolom, misalkan seperti itu. Kan biasanya kita membuatnya manual, jadi biasanya kita ketikkan div gini ya, div kelas kontainer. Kemudian di dalam kelas kontainer ini kita buat lagi div dengan kelas row. Kemudian di dalam kelas row ini kita membuat kelas lagi dengan nama kolom. Jadi div kelas col, misalkan md 12 seperti ini. Nah ini kalau tidak menggunakan emit, teman-teman buatnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana membuat struktur seperti ini menggunakan emit. Caranya gampang sekali, jadi tinggal teman-teman ketikkan seperti ini, kelas, PT ini artinya kelas ya. Tinggal kita tuliskan nama kelasnya yaitu container. Kemudian kita kasih tanda seperti ini lebih besar. Kemudian kita tuliskan kelas lagi yang nama kelasnya adalah row. Kemudian kita tanda lebih besar lagi. Kemudian kelas namanya yaitu col md12. Nah, maka secara visual oleh si emit-nya sudah ditampilkan seperti ini. Nanti hasil dari script ini nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik tab pada keyboard. Nah, maka sudah dibuatkan struktur yang sama persis seperti yang ini. Jadi itu ya teman-teman fungsi dari emit. Jadi untuk mempermudah pengerjaan dari aplikasi yang akan kita kerjakan seperti itu. Oke. Contoh lain misalkan kita mau buat seperti ini ya, div. Kemudian di dalam div ini ada UL. Kemudian di dalam UL ini ada LI. Kemudian di sini ada A. Kemudian misalkan link 1. Kemudian ini kita copy. Link 2, link 3, kemudian link 4. Nah, untuk membuat seperti ini menggunakan emit cukup seperti ini ya. Tinggal teman-teman buat div, kemudian UL, kemudian LI, kemudian A, yaitu sebanyak 4 ya, sebanyak 4. Kemudian kita tuliskan link, kemudian seperti ini. Oke, ketika kita tab, maka kita sudah dibuatkan sama persis dengan yang tadi kita buat secara manual. Dan itu lebih cepat ya, karena di sini angkanya pun juga diurutkan oleh si emit. Jadi link 1, 2, 3, 4. Oke, itu penggunaan dari emit. Semoga teman-teman paham ya, bisa dimengerti. Kemudian yang kedua yaitu masalah indent. Indent ini digunakan untuk merapikan teks. Oke, caranya adalah kita ke bending. Nah, di sini ya, di sini kita kopikan aja.
script yang dari sini. Nanti teman-teman ketik manual atau bisa nanti saya taruh di deskripsi. Oke, kita pastikan di sini. Oke, kita ini lagi, ini ada spasinya, kita hapus. Oke, seperti ini ya. Nah, di bagian sini ini adalah shortcut yang akan kita gunakan untuk ketika kita mau menggunakan indennya. Jadi di sini shortcutnya adalah Ctrl, kemudian plus Shift, kemudian X. Jadi ini ditekan secara bersamaan. Oke, kita save aja, kemudian kita keluar, close. Nah, misalkan dari script kita ada yang berantakan, misalkan ini seperti ini ya, kita buat berantakan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita melakukannya secara manual, ini akan terasa lama. Apalagi nanti teksnya yang berantakan itu banyak sekali, maka itu nanti akan terasa sangat membosankan ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita tinggal blok aja yang bagian mana yang mau dirapikan seperti itu ya. Jadi ini blok sampai ini, kemudian kita gunakan shortcut yang sudah kita buat tadi di key bindingnya. Shortcutnya adalah Ctrl, Shift, kemudian X. Nah, maka secara otomatis script kita yang berantakan akan diatur kembali, akan ditata kembali oleh si key bindingnya. Nah, oke, itu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini, untuk tips mempercepat pengerjaan proyek aplikasi kita. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman untuk tips kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tip-tip apa saja yang perlu kita instalkan di Sublime Text, atau plugin apa aja yang perlu kita instalkan di Sublime Text. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.